Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberikan semangatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas hari ini. Tentu aktivitas wajib yang harus kalian semua lakukan adalah belajar. Ya. Maka mengawali belajar kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita diridhoi dan kita semua mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan contoh dari huruf jar. Ya. Meskipun materi ini harusnya diterima di kelas 10 atau kelas 1, namun untuk kekuatan daya ingatnya dan lebih fahamnya kalian semua, saya kira tidak ada salahnya kita mengulang lagi materi tentang pengertian dan contoh dari huruf jar. Oke, Bapak sudah menyiapkan materi lewat Microsoft Word, ya. Nanti mungkin juga bisa Bapak screenshot, bisa dikirim. Tapi tentu penjelasan dari YouTube ini juga penting. Jadi nanti kalian tidak hanya mencatat, mencoba memahami sendiri, ya, tapi juga ada panduan atau istilahnya penjelasan mengenai materi kita. Ya. Jadi pengertian dan contoh dari huruf jar. Ya. Huruf jar itu adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau nama benda, dalam bahasa Arab disebut isim, menjadi majrur. Ya. Majrur itu gampangannya berharokat kasroh. Ya. Adapun kaidah dari huruf jar itu, ya, kaidah huruf jar yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ya, jadi huruf jar itu dia bergandengan dengan isim. Letaknya isim itu setelah huruf jar. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, huruf jar tidak bersambung dengan fi'il. Fi'il itu kalau bahasa Indonesianya disebut dengan kata kerja atau kata yang menunjukkan sebuah aktivitas. Ya, itu fi'il. Ya, contoh memotong, makan, minum itu kan kata kerja, ya, karena menunjukkan aktivitas. Sedangkan dalam bahasa Arab, aktivitas itu atau pekerjaan disebut dengan fi'il. Kaidah huruf jar yang ketiga yaitu huruf jar merupakan tanda pengenal isim, ya, tanda pengenal isim. Oke. Lanjut, huruf jar berjumlah ada 9. Jadi huruf jar itu jumlahnya ada 9. Insya Allah gampang untuk dihafalkan, ya. Yang pertama min. Min artinya dari. Yang kedua ila, artinya ke. Ketiga an, artinya dari. Ya, sama juga dengan min, artinya dari. Yang keempat ala, artinya di atas. Fi di dalam, rubba banyak atau sedikit, bi, ya, nomor 7 ini bi, ya, jadi harokat kasarnya kelihatan. Ini bi, ya, bukan ba tapi bi, yang artinya dengan. Yang kedelapan ka, artinya seperti. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 yaitu li, yang artinya milik atau kepunyaan. Ya. Itulah huruf-huruf dari huruf jar. Kita lanjut contohnya, ya. Jadi langsung kita materinya nggak bertele-tele, langsung ke contoh.
Ya, ini contoh penggunaan min. Ya, min. Isimnya. Contoh isim itu nama manusia, ya. Ini an-nasu artinya manusia. Karena didahului huruf jar min, maka isim menjadi majrur, yaitu an-nasi. Awalnya an-nasu. Ya. Tapi karena didahului oleh min, maka huruf sinnya menjadi kasroh. Jadinya minan nasi, yaitu ya, minan nasi yang artinya dari manusia. Ya. Nih, ini contoh penggunaan min. Ya. Kalau an-nasu itu awalnya huruf sinnya ini berharokat domah, ya. Bentar Bapak besarkan ya biar jelas. Oke. Ya, nih an-nasu ya. An-nasu awalnya sinnya itu berharokat domah, tapi kalau didahului oleh min, maka huruf sinnya yang awal harokat domah menjadi kasroh. Jadinya minan nasi ya. Minan nasi ini ya. Huruf sin itu harus kasroh. Yang kedua, contoh penggunaan ilah. Ilah itu artinya ke. Ya. Isimnya yaitu as-suq, yaitu artinya pasar. Suku ya, pasar. Karena didahului huruf jar ilah, maka isim menjadi majrur, menjadi as-suqi. Jadinya ilasuki ya, ke pasar artinya. Saya ulangi, asuku ya, pasar. Kalau dia sendirian tidak didahului oleh huruf jar ilah, maka dia domah huruf qafnya. Tapi kalau didahului oleh ilah, qafnya menjadi harokat kasroh ya, ilasuki. Yang berikutnya an. An tadi apa artinya? Oke, jadi an tadi artinya adalah dari. Ya. Contohnya isimnya an-nabiyyu. Ya. Saya tambahkan sedikit penjelasan. Jadi isim itu nama ya. Boleh nama orang, nama benda atau nama tempat ya. Kalau nama tempat kan seperti tadi pasar, bahasa Arab pasar, suq atau suku, ya. Sekolahan, madrasatu, ya. Rumah, baitu, nah itu nama-nama. Boleh nama orang, ya, nama orang juga isim itu. Nah ini isim an-nabiyyu, artinya nabi. Karena didahului oleh an, maka isim menjadi majrur yang menjadi anin nabiyyi. Awalnya an-nabiyyu, tapi karena ditambahi atau didahului kata an, maka ya-nya menjadi kasroh. Awalnya domah ya, awalnya domah an-nabiyyu. Karena kemudian ditambahi an, maka menjadi nabiyyi. Anin nabi ya. Itu. Yang berikutnya penggunaan ala. Ala artinya di atas. Ya. Isim atau nama bendanya al-maktabu artinya meja. Didahului oleh ala maka menjadi majrur, jadi alal maktabi. Awalnya ini sendirian, ini kalau sendirian mejanya sendirian al-maktabu, tapi kalau didahului oleh ala menjadi alal maktabi. Berikutnya penggunaan fi. Fi artinya di dalam. Isimnya contoh dalam kalimatnya ya, isimnya al-masjidu artinya masjid. Kemudian menjadi fil masjidi. Mengapa menjadi masjidi? Awalnya al-masjidu kok menjadi fil masjidi? Dikarenakan diawali oleh huruf jar yaitu fi. Oke ya. Jadi
Itulah anak-anak. Untuk contoh berikutnya sama ya. Rubba, bi, ka, kemudian li, ya sama ya. Semua kata-kata yang didahului oleh huruf jar ini dia menjadi berharokat kasroh. Oke, selamat belajar. Semoga kalian bisa faham dan mendapatkan keberkahan belajar kita pada hari ini. Dan semoga yang belajar serius kelak oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesolehan dan diberikan kesuksesan hidup di dunia sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.